Halo, pada sesi kali ini saya akan mendemokan penggunaan ISB untuk membuat backend service, yaitu memanipulasi database untuk menginsert, update, delete, dan view dari database. Oke, sebelumnya kita perlu untuk membuat data source terlebih dahulu di tab configure di sebelah kiri. Oke, di sini saya telah membuat sebuah data source bernama REST API, di mana REST API itu terkoneksi dengan database REST API pada localhost saya, MySQL, berisi tabel subscriber dengan field sebagai berikut: name, address, dan type, dengan subscriber ID sebagai primary key dan auto increment-nya. Oke. Saya akan tunjukkan properti dari data source REST API. Namanya ada REST API, description-nya REST API data source, providernya adalah default, kemudian masukkan driver MySQL, MySQL JDBC driver, URL-nya adalah localhost dengan database REST API. Username-nya adalah default localhost saya, yaitu root. Kemudian kita akan mengekspos-nya sebagai REST API. Oke, ini akan nama ini akan kita gunakan pada mediator-mediator yang berhubungan dengan database nantinya. Oke, berikut adalah properti dari koneksinya, di mana ini adalah akan menjadi sebuah pool yang berisi maksimum active connection adalah 20, kemudian inisialnya 10, dan maksimum waktu tunggunya adalah 60 detik. Oke. Teman-teman semua dapat mengkonfigurasi koneksi database-nya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Oke, kita save. Selesai. Selanjutnya, untuk membuat REST API, kita dapat menggunakan menu APIs di sini. Kemudian kita add API. API pertama kita akan kita namakan sebagai subscriber services, karena kita akan memanipulasi tabel subscriber yang ada pada database. Oke, kita tambahkan resource yang pertama, yaitu resource untuk melakukan registration. Oke, jadi di sini ada dua tipe URL, yaitu URI template dan URL mapping. URL mapping digunakan untuk tipe URL yang dimana dia tidak memiliki pattern di belakangnya, seperti resource untuk view atau nama-nama variabel lainnya. Jadi contohnya untuk di sini adalah kita menggunakan metode post dengan URL /subs dan /registration. Nah, seperti ini. Oke. Jika kita ingin menggunakan tipe URI template khas REST, bisa juga kita gunakan sebagai berikut: subscriber ID, kemudian name, dan seterusnya. Oke, ini adalah khas dari REST API. Namun untuk API pertama kita akan menggunakan metode post, di mana URL-nya akan hanya berisi registration seperti ini, dan kita akan mengirimkan sebuah konten berisi JSON yang mana dia memiliki field-field yang sama dengan database yang telah kita define. Oke, berikut adalah contoh responsnya yang akan kita generate jika terjadi kesalahan dan jika terjadi sukses, maka kita akan respon dengan code yang berbeda. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya,
untuk membuat sebuah REST API di WSO2 ESB. Kita akan dihadapkan dengan 3 sequence, yaitu in sequence, out sequence, dan fault sequence. In sequence adalah sequence yang akan melakukan manipulasi atau yang akan menghandle seluruh request yang datang dari klien. Jadi setiap request yang datang dari klien pasti akan masuk ke in sequence. Oke, di sini kita dapat mendesain mediator-mediator yang dapat kita gunakan untuk memanipulasi message. Yang pertama, kita akan gunakan property, dan saya akan define sebuah variabel bernama operation yang memiliki value registration. Oke. Variabel operation akan saya gunakan sebagai penanda bahwa nantinya di log menunjukkan resource registration telah diakses dengan menggunakan cara seperti ini. Property, kita panggil variable operation yang telah kita define di atas. Oke, kemudian penanda kedua agar lebih mudah untuk membaca log adalah kita gunakan step dengan value request. Ini menandakan bahwa resource kita sedang diakses dalam step request. Oke, selanjutnya kita perlu melakukan parsing terhadap message yang dikirimkan. Kita akan memiliki field name, gunakan expression untuk melakukan parsing terhadap JSON. Rootnya adalah request dan fieldnya adalah name. Oke, selanjutnya kita parsing field address akan menjadi variabel address, kemudian kita parsing request address. Oke, update. Selanjutnya kita parsing untuk variabel type expression JSON evaluation, rootnya adalah request dan fieldnya adalah type. Oke, update. Kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah insert ke dalam database menggunakan mediator DB report. Oke, di sini kita akan menggunakan data source yang telah kita define di awal, yaitu REST API. Kemudian define SQL-nya, insert into subscriber, name, address, dan type. Values-nya di sini akan hanya berupa tanda tanya, dan kita akan replace tanda tanyanya dengan variabel-variabel yang telah kita define di atas. Tanda tanya pertama kita akan ubah dengan name, tanda tanya kedua kita ubah dengan variabel address, yang ketiga kita ubah dengan variabel type. Selesai, update. Kemudian jika field-field tersebut sudah masuk ke dalam database, maka kita akan memberitahukan kepada klien bahwasanya kita telah sukses menginsertkan data tersebut ke dalam database dengan message JSON pula dengan code 00, dan message description-nya adalah sukses. Oke. Kemudian kita gunakan property respond. Ada kalanya kita tidak perlu menggunakan out sequence jika kita tidak menggunakan
mediator send, maka respon pun dapat dikirimkan dari InSequence. Oke, kita tunjukkan, kita ingin memberitahukan kepada InSequence bahwasanya ini arah message-nya adalah akan menjadi respon. Oke, selanjutnya kita beritahukan kepada InSequence bahwasanya kita ingin mengirimkan message respon tersebut dalam format JSON. Oke, skopnya adalah aksis 2. Kemudian setelah itu kita tambahkan mediator log. Yang mana dia akan memberitahu kepada kita atau akan melakukan logging bahwasanya ini sudah direspon. Oke, terakhir mediator yang akan kita gunakan adalah respon. Well, untuk sebuah sequence ini sudah cukup lengkap di mana operasi kita telah dapat dilakukan. Oke, kita coba menggunakan Postman di mana konteksnya adalah subs dan resource-nya adalah registration. Kemudian di sini kita perlu cantumkan content type-nya sebagai application JSON. Oke. Kita send dan sukses, dan kita cek database. Ya, record tersebut sudah masuk. Sebetulnya resource kita sudah cukup baik, namun kita perlu mewaspadai jika terjadi sesuatu kesalahan entah di database ataupun di ISB kita perlu mendefine fault sequence, yang mana fault sequence ini akan memberitahukan kepada klien bahwasanya request yang dilakukan tidak berjalan baik dan kita beritahukan bahwa ini adalah hasilnya gagal. Oke, kita berikan code yang berbeda yaitu 01 dengan message description fail. Oke, update, kemudian kita beritahukan kepada fault sequence bahwasanya ini adalah respon. Kemudian kita beritahukan pula bahwa responnya bertipe JSON. Ini adalah hal yang sama kita lakukan pada InSequence saat ingin melakukan respon. Dan di sini kita log. Perbedaannya adalah pada log kategori, di mana ini adalah error, sehingga kita dapat melihat error yang terjadi. Oke, operation dan stepnya adalah for. Oke, kemudian yang terakhir kita respon. Oke, update. Untuk mencoba agar resource kita kali ini gagal, maka saya akan ubah nama field name menjadi names. Oke, tanya ini akan gagal. Kita coba sekali lagi, hit. Ya, dia mendapatkan respon code fail, dimana di sini kita bisa lihat di lognya kita akan mendapatkan sebuah error panjang pada log, dimana ditutup dengan sebuah log error. Oke, ya, demikian penjelasan backend service pada sesi kali ini. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya dengan update, delete, dan view. Terima kasih.